Prabowo undang Gibran yang merupakan wali kota Solo untuk naik kuda di Hambalang. Gibran mengaku mendapatkan undangan itu dari Ketua Umum Gerindra untuk datang ke Hambalang. Secara belak-belakan ke awak media, Gibran menyatakan dirinya ingin diajari naik kuda oleh Menhan Prabowo Subianto. Ternyata pertemuan ini memang sangat dinantikan oleh kedua belah pihak, baik Prabowo maupun Gibran. Dalam Tribun Solo 6 April 2022 pernah menulis berita dengan judul Sekjen Gerindra blak-blakan jika Prabowo ingin temui Gibran, tapi baru titip salam hormat dulu. Lalu dalam lanjutan beritanya dikatakan bahwa bak gayung bersambut Gibran disebut Musalmi juga ingin menemui Menteri Pertahanan RI tersebut. Agenda pertemuan seperti ini tentu menimbulkan beragam reaksi dari publik atau netizen. Gerindra secara tegas mengungkapkan maksud Prabowo undang Gibran ke Hambalang hanya sebatas silaturahmi biasa. Gibran nanti diajarkan untuk naik kuda oleh Menhan Prabowo Subianto. Undangan ini sebatas anggapan orang tua ke anak. Sementara Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ajakan ini menjadi tanda bahwa kemesraan yang tak terbantahkan antara Prabowo dan Jokowi. Selain itu, dia menyebut itu juga pertanda bahwa Prabowo sangat menghormati Jokowi dan keluarganya. Cerita mau diajari naik kuda menunjukkan betapa Prabowo siap 100% membimbing Gibran untuk menjadi politikus besar di masa mendatang. Adi menilai Prabowo memang terbukti kerap menjadikan beberapa tokoh di Indonesia menjadi politikus besar. Salah satunya sempat membawa Jokowi dan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Gak harus Prabowo, ya. Siapa saja masa Republik ini. Jadi begini ya, saya ini belajar dari sejarah. Jadi dalam suatu republik yang baik, ya, dalam suatu republik yang baik adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan diri kepada negara dan bangsa. Jadi wajib. Nah, ini yang kita ingin budayakan. Anak-anak muda, kita mau ingin nanti anak-anak muda yang tadi itu harus berani menawarkan diri untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira itu. Ya, salam jumpa kembali sahabat Karaklong Official sekalian dimanapun Anda berada ya. Undangan pertemuan ini tentu tidak biasa ya, walaupun diklaim oleh Partai Gerindra sebagai silaturahmi biasa atau hanya untuk berlatih naik kuda ya. Tentu ada agenda-agenda lain yang terselubung yang tidak nampak ya. Bacaan-bacaan pesan komunikasi politik dari agenda pertemuan ini seperti yang sudah disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ya, saya mau tambahkan beberapa poin ya. Yang pertama, saya kira agenda pertemuan ini adalah sebagai cara-cara dari Prabowo Subianto untuk mendapatkan simpati pemilih Jokowi ya. Kita ketahui bahwa pemilih Jokowi itu kan masih terbagi ya, separuh ke Ganjar, separuh ke Prabowo, separuh ke ke Anies Baswedan ya. Jadi dengan cara seperti ini ya, membangun kedekatan dengan keluarga Jokowi, saya kira itu akan menimbulkan dampak positif ya. Pemilih Jokowi akan simpati ya terhadap Prabowo Subianto. Yang kedua, ada kemungkinan Prabowo ingin gandeng Gibran Rakabuming untuk maju di Pilpres 2024. Prabowo itu kan tipe pemimpin yang nggak terlalu banyak spekulasi ya.
Lalu dalam beberapa kesempatan Prabowo selalu mendengungkan untuk orbitkan orang muda, khususnya generasi milenial. Apalagi duet yang digadang-gadang selama ini Prabowo Puan itu sebenarnya kurang menguntungkan Prabowo. Karena kita tahu di dalam PDIP itu sendiri ada kader-kader lain yang justru lebih potensial bila dibandingkan dengan Mbak Puan Maharani. Sayangnya kader-kader itu tidak didukung oleh elit-elit. Ya, jadi kalaupun Gerindra berkoalisi dengan PDIP, maka suatu kewajiban harus berpasangan dengan Mbak Puan Maharani. Atau yang ketiga mungkin bicara soal Pilgub Jateng, di mana Gerindra sudah mempersiapkan orangnya untuk mendampingi Gibran Rakabuming. Oke, sahabat Karar Klong Official sekalian, itulah analisa dari saya ya terkait dengan agenda pertemuan Prabowo dan Gibran Rakabuming yang akan rencananya akan dilaksanakan di Hambalang ya. Jadi itulah komentar dari saya, analisa dari saya, dan saya kira teman-teman sahabat-sahabat sekalian juga memiliki analisa sendiri ya. Silakan analisa dan tuliskan analisa kalian di kolom komentar. Oke, salam jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.